Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Mahya Alauddin Aziz dari Prodi Ilmu Hadis kelas D. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi sumber kajian Islam 1, yakni Al-Qur'an. Apa sih Al-Qur'an itu? Al-Qur'an ialah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Al-Quran merupakan sumber ajaran yang utama sebagai pedoman hidup manusia. Secara etimologis, Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan secara terminologis, Al-Quran didefinisikan oleh ulama secara umum, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab melalui perantara malaikat Jibril yang dijamin keasliannya, yang menjadi hujjah dan mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk seluruh umat manusia dan dinilai ibadah bagi yang membacanya. Begitu. Oke, sekarang lanjut ke wilayah kajian Al-Quran. Yang pertama ada sejarah ilmu Al-Quran yang mencakup pertumbuhan ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran di masa Rasul, ilmu Al-Quran di masa Khulafaur Rasyidin, dan lain-lain. Yang kedua ada ilmu tentang latar belakang turunnya ayat atau asbabun nuzul. Yang ketiga ada ilmu Makki wa al-Madani, ilmu yang menerangkan mana Al-Quran yang turun di Makkah dan mana yang turun di Madinah. Yang keempat ada sekitar kalimat yang dipakai untuk pembukaan surat atau Fawatihu al-Suwar. Yang kelima ada ilmu cara membaca Al-Quran atau ilmu qiraat. Yang keenam ada ilmu nasikh wal al-mansukh, ilmu yang menerangkan ayat-ayat penghapus hukum dan ayat-ayat yang dihapus hukumnya. Yang ketujuh ada ilmu tentang cara menulis Al-Quran. Yang kedelapan ilmu yang menerangkan ayat-ayat muhkamah dan yang mutasyabih. 9. Ilmu perumpamaan yang digunakan Al-Quran atau ilmu amtol Al-Quran. Yang ke-10 ada ilmu tentang sumpah dalam Al-Quran atau ilmu aqsam Al-Quran. 11. Kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. 12. Ilmu jadal Al-Quran. 13. Ilmu tafsir yang mencakup sejarah perkembangan ilmu tafsir, ta'rif tafsir, dan takwil. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas tentang metode tafsir Al-Quran. Metode tafsir Al-Quran itu dibagi menjadi dua, yaitu ada metode tafsir klasik dan metode tafsir modern. Pada metode tafsir klasik ini terdapat 3 cara atau 3 penafsiran Al-Quran. Yang pertama, metode tafsir bil maksur atau bil riwayah. Metode yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan nas-nas baik dengan ayat Al-Quran sendiri, dengan hadis Nabi, dengan akwal sahabat maupun dengan akwal para tabi'in. Kemudian yang kedua ada metode tafsir bil ra'i atau bil diroyah, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berdasarkan para ijtihad para mufassirnya dengan mempergunakan logika atau akal dan menjadikan akal pikiran sebagai pendekatan utamanya. Yang ketiga ada metode tafsir bil isyarah, yaitu tafsir sufi yang didasarkan pada tasawuf amali, yaitu mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan isyarat-isyarat tersirat yang tampak oleh sufi dalam suluknya. Kemudian ada metode tafsir modern atau kontemporer. Ada 5 metode penafsiran Al-Quran, yaitu yang pertama metode tafsir tahlili, metode tafsir ijmali, metode tafsir muqarrin, metode tafsir maudhu'i, dan metode tafsir kontekstual. Kemudian corak tafsir Al-Quran juga dibagi jadi 2, yaitu tafsir klasik dan modern. Tafsir klasik ada tafsir salafi, tafsir i'tizali, tafsir sunani, tafsir kariji, tafsir syi'i, dan lain-lain. Tafsir modern kemudian ada tafsir modern, yaitu corak tafsir ilmu pengetahuan modern, corak tafsir sastra budaya dan kemasyarakatan, dan corak tafsir bayani. Mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan atau kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.